Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam program Heart Sayings of Jesus. Kita akan memahami, kita akan belajar firman Allah mengenai ucapan-ucapan Yesus yang sulit. Dan saat ini kita akan belajar tentang salah satu ucapan Yesus yang sulit. Dan ucapan itu adalah garam yang tidak asin. Kita mau melihat tentang kata garam pada kesempatan kali ini ya. Mari kita lihat beberapa ayat. Pada kesempatan ini kita buka sama-sama di dalam kitab Markus terlebih dahulu. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-49 sampai yang ke-50. Buka Alkitab saudara dan perhatikan ya. Markus pasal ke-9 ayat ke-49 sampai 50. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yang kedua, kita akan lihat sama-sama ya Bapak Ibu di dalam Lukas pasal ke-14. Kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Lukas pasal ke-14 ayat ke-34 sampai ke-35. Lukas pasal 14 ayat ke-34 sampai ke-35. Alkitab berkata demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke, sekarang di kitab Matius pasal yang kelima. Buka sama-sama saudara. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Dikatakan seperti ini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita mau mencoba melihat berbagai sisi segi dari kata garam ini. Ya, di dalam bahasa Ibrani garam itu adalah melah, Saudara. Ya, nanti kita akan lihat juga ternyata dalam konsep perjanjian lama ada yang dinamakan sebagai perjanjian garam ya atau berith melah. Nah, kita mau lihat saudara ya, garam itu apa sih pada saat itu? Kita mau kembali kepada abad pertama Masehi pada waktu Yesus masih hidup, saudara. Apa yang orang-orang maksudkan tentang garam? Bagaimana mereka membuat garam? Saudara, garam di Galilea abad pertama Masehi itu ya bukan garam yang murni seperti sekarang. Mereka membuat garam itu dengan campuran, ada campurannya, campuran tanah biasanya. Ya, ini cara kuno di dalam membuat garam. Dan jika terkena udara yang lembab, maka cairan-cairan yang asin dalam garam itu akan merembes keluar sehingga garam itu sudah tidak asin lagi, tidak bisa dibuat apa-apa lagi. Dan tidak ada gunanya lagi. Ya. Bahkan tadi dikatakan untuk pupuk pun tidak bisa, ya dibuang aja. Ya diinjak-injak oleh orang. Itulah garam pada waktu itu. Dan Yesus itu mengambil ya budaya-budaya yang umum pada zamannya ya, dan dia memberikan sebuah makna rohani dari budaya itu, dari produk budaya itu. Dan hari itu Yesus mengambil sebuah contoh dari kata garam atau melah ini, saudara. Ya, apa yang Yesus maksudkan? Kalau kita perhatikan tadi di kitab Matius pasal 5, kamu adalah garam dunia. Kalau garamnya tawar, dengan apa diasinkan? Gak ada gunanya, dibuang oleh orang. Kita lihat tadi juga di dalam Markus pasal ke-9 ayat ke-49 sampai yang ke-50 tadi. Alkitab juga menekankan hal yang sama. Ya.
Garam memang baik kalau dia sudah jadi hambar, dengan apa diasinkan? Hendaklah kamu punya garam ya dalam dirimu. Apa maksud kata garam? Saudara, dari perbandingan dari kata-kata Yesus ini, kita bisa simpulkan bahwa garam itu bicara soal impact atau pengaruh. Ya. Garam sekali lagi berbicara tentang pengaruh atau impact. Pengaruh yang kita bisa berikan kepada orang lain. Entah pengaruh yang baik, yang positif, atau mungkin pengaruh yang negatif bahkan. Ya. Di dalam konteks ini tentu Yesus bermaksud adalah sebuah impact atau pengaruh yang positif, saudara. Ya, kamu adalah garam dunia. Berarti Tuhan itu menetapkan pada waktu itu ya, karena pemirsa pertama yang mendengarkan, pendengar pertama kata-kata Yesus adalah orang-orang Yahudi, bangsa Israel. Yesus berkata kepada mereka, kepada Israel, "Hai Israel, engkau adalah garam, engkau dipilih menjadi garam, memberikan pengaruh, menjadi sebuah saluran penyucian, ya, saluran keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik kepada bangsa-bangsa lain." Saudara, pesan yang sama juga relevan untuk kita semuanya. Orang-orang yang percaya Yesus, bagi kita semuanya yang non-Jews, orang-orang yang non-Yahudi. Kita semuanya, ya, sebagian besar dari kita yang menyaksikan acara ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dipilih Allah juga untuk memberikan pengaruh, impact yang baik di dalam kehidupan ini. Bukan hanya hal-hal yang sifatnya rohani, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Justru dalam kehidupan sehari-hari itu sangat rohani. Kita tidak bisa membuat dua paradoks. Ya, yang hari Sabtu dan Minggu adalah hidup yang sifatnya rohani, Senin sampai Jumat adalah hidupku yang duniawi. Dan dua-duanya ini tidak ada hubungan. Ya, aku melayani dua dunia. Tidak salah, saudara. Ya, bahwa hidup kita dari Senin sampai ketemu Senin lagi, dan seluruh waktu dalam kehidupan kita itu adalah kehidupan yang rohani. Entah di dalam gereja, entah di luar gereja. Di perusahaan, di kantor, di sekolah, di tempat kerja kita, di dalam masyarakat, itu adalah semuanya rohani. Kita harus punya perspektif yang benar sesuai dengan firman Allah. Dimanapun kita berada, kita adalah manusia rohani. Saudara, dimanapun kita berada, kita harus memberikan pengaruh. Kita harus menjadi sebuah garam bagi orang-orang lainnya. Pengaruh yang baik, ya, memberikan sebuah value yang baik, mencontohkan, meneladankan sebuah value, nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Kalau kita di kantor, kita memberikan sebuah value, kita meneladankan sebuah contoh, apa itu kejujuran, apa itu kerajinan, apa itu etos kerja yang baik. Kalau kita adalah sebagai seorang students, ya, seorang siswa atau mahasiswa-mahasiswi, kita memberikan sebuah teladan yang baik. Ya, apa itu seorang mahasiswa yang mengenal Allah, ya, yang jujur, ya, yang mengerjakan tugas, menyerahkan tugas tepat waktu, bahkan sebelum deadline bahkan, yang selalu excellence dalam segala hal yang dilakukan. Itu contoh, ya. Sebagai seorang bisnismen atau pengusaha, bagaimana kita memberikan contoh teladan sebagai seorang bisnismen atau pengusaha yang Kristen, ya, yang tidak terlibat dengan segala kejahatan-kejahatan atau cara-cara gelap di dalam berusaha atau berbisnis, saudara. Kita memegang teguh etika kita di dalam berbisnis. Sehingga orang ketika dealing dengan kita, orang kan betul-betul melihat sebuah perbedaan yang seperti ini loh, yang tidak ada di pengusaha-pengusaha yang lain. Ya, dan kita akan dipercaya, ya, kita akan punya nama baik ketika kita meneladani firman Allah. Ingatlah, dimanapun kita berada, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi teladan Kristus, memancarkan Kristus dimanapun kita berada. Menjadi garam saluran keselamatan Allah, itu juga tugas kita dimanapun kita berada. Sebagai apapun kita, apapun profesi kita, kita adalah saluran penyelamatan bagi setiap jiwa, terutama mereka yang belum mengenal Yesus.
Bukan hanya lewat contoh kehidupan, tapi juga lewat perkataan kita. Berdoalah supaya engkau dipertemukan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus, sehingga setiap kali engkau bertemu dengan mereka, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, engkau mempunyai kesempatan-kesempatan untuk menceritakan tentang Kristus, siapa Yesus yang mati menebus dosa. Seperti itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai garam dunia ini, Bapak Ibu. Ya, karena itulah yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi mengenai garam. Garam adalah pengaruh. Garam, Israel terpanggil sebagai garam penyucian bagi bangsa-bangsa, memberitakan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan itu juga tugas kita hari ini. Ketika Yesus berkata, ya, maka pergilah. Go ye, pergilah, bukan masuklah, tapi pergilah. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka. Bahwa saudara, di dalam memahami amanat agung, kita harus memahami bahwa itulah fungsi garam yang Tuhan juga berikan untuk saudara dan saya. Dimanapun kita berada, kita mempermuliakan nama Kristus dengan perkataan kita, dengan tindak tanduk kita, dengan etos kita, dengan perbuatan kita, dengan semua yang ada pada kita. Amin, saudara. Itu arti garam yang pertama. Ya, pengaruh atau impact, saluran keselamatan dari Allah bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mari kita sekarang melihat, saudara, apa yang dimaksud dengan perjanjian garam. Ya, ini sebuah konsep yang sangat menarik sekali. Imamat pasal 2 ayat yang ke-13. Mari kita lihat sama-sama. Ya, ada 2 ayat yang kita mau lihat dalam perjanjian lama. Imamat pasal 2 ayat yang ke-13. Imamat pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Satu lagi, dalam 2 Tawarik pasal ke-13. Buka sama-sama saya. Ya, di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 dan ke-5. Ya, dikatakan demikian, 2 Tawarikh pasal ke-13 ayat 4 dan 5. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Saudara, pada zaman perjanjian lama, ya, orang-orang Israel mempunyai sebuah konsep perjanjian garam. Ya, garam itu adalah sebuah produk yang sangat berharga, dan karena begitu berharganya, garam ini dibuat sebagai sebuah perjanjian, ya, syarat perjanjian. Saudara, perjanjian garam itu punya beberapa makna. Yang pertama adalah makna kesetiaan. Ya. Ketika dua pihak mengadakan sebuah perjanjian dengan garam, maka mereka terikat untuk setia terhadap perjanjian mereka. Ya. Garam itu juga bicara soal kelanggengan. Ya, kelanggengan hubungan, ya, kelanggengan perjanjian itu. Garam juga bersifat untuk mengawetkan sebuah perjanjian. Garam itu juga mensahkan perjanjian itu. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak itu awet, langgeng, setia, dan mengikat kedua belah pihak itu distempel dengan garam. Ya, garam adalah stempel atau materai sebuah perjanjian. Ya, dan garam itu juga bicara mengenai berakhirnya sebuah permusuhan. Dan ini bicara soal rekonsiliasi. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema rekonsiliasi hubungan itu adalah tema yang akan terus kita temui di dalam keseluruhan Alkitab kita.
Di dalam sejarah penebusan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya bertemakan tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi dengan Allah, dengan Kristus. Rekonsiliasi manusia dengan manusia. Itu yang Yesus katakan bukan? Ya, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Ada faktor horizontal, ada faktor vertikal. Ya, saudara. Jadi perjanjian garam ini menandakan sebuah rekonsiliasi, ya, sebuah kesetiaan, kelanggengan, dan sebuah hubungan yang awet. Dimeterai, distempel resmi oleh garam. Itulah syarat perjanjian pada saat zaman perjanjian lama. Apa yang Alkitab maksudkan di sini untuk kita semuanya? Dari kata garam ini kita bisa belajar hal yang kedua adalah mengenai rekonsiliasi, mengenai pemulihan. Hari-hari ini banyak sekali situasi sulit terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam situasi-situasi yang sulit ini banyak orang hanya memikirkan dirinya sendiri, saudara. Mereka sudah tidak mau lihat kepentingan orang lain, mereka tidak mau tahu orang lain. Kalau bisa bagaimana mereka tetap hidup adalah dengan untuk menyikut orang lain, ya, dengan menendang orang lain, dengan mengkhianati orang lain. Saudara, yang penting aku hidup, yang penting aku selamat, yang penting kepentinganku tercapai, yang penting aku dan aku. Zaman menjadi semakin egois. Egoisme manusia telah menjadi-jadi hari-hari ini. Sifat-sifat manusia yang egois itu terdisplay dengan sangat luar biasa justru di masa-masa sulit seperti ini. Tapi perjanjian garam, konsep ini mengajarkan kepada kita untuk kita melihat manusia dengan kacamata kasih, dengan kacamata rekonsiliasi. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Apakah engkau sedang mempunyai hubungan yang rusak dengan keluargamu, anak menantu, orang tua, mertua. Ya, saudara, itu adalah sebuah hubungan yang cukup pelik di dalam keluarga. Apapun, pemicu masalahnya mungkin bisa uang, mungkin bisa warisan, mungkin bisa aset, bisa ini dan itu, macam-macam. Tapi intinya terselip di dalam hati manusia yang terdalam. Rekonsiliasi. Yesus ingin supaya saudara mengalami rekonsiliasi. Rekonsiliasi hubungan satu dengan yang lainnya. Saudara, kita hidup ini mau berapa lama sih? Kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir. Sementara kita diberikan nafas kehidupan di dunia ini namanya kasih karunia anugerah. Bersyukurlah untuk kasih karunia anugerah ini. Tapi isilah kehidupan saudara bukan dengan pengkhianatan, bukan dengan keegoisan, ya, bukan dengan sifat-sifat yang tidak di-approve oleh Alkitab. Tapi isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Mari saya ajak kita semuanya berrekonsiliasi, pemulihan hubungan dengan semua orang. Ya, supaya apa? Supaya kita hidup di dalam shalom, di dalam damai sejahtera yang daripada Kristus itu sendiri. Jadi dari kata garam kita bisa belajar yang pertama tentang pengaruh, bahwa kita dipanggil untuk menjadi pengaruh bagi lingkungan sekitar kita. Kita dipanggil untuk menjadi pengaruh di kantor kita, di perusahaan kita, di sekolah kita, di kampus kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk menjadi saluran keselamatan Allah, saluran penyucian Allah bagi sesama kita. Jangan lupakan identitas kita itu. Itu yang pertama. Dan dari kata garam ini, dalam konsep perjanjian garam, kita bisa belajar bagaimana kita harus terus mengusahakan rekonsiliasi hubungan. Mungkin tidak selesai dalam semalam dua malam, tapi ketika kita terus mengusahakan rekonsiliasi itu, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan akan bekerja di balik niat baik setiap kita semuanya. Dari kata garam ini, kita bisa belajar hal-hal yang luar biasa. Saya berdoa kiranya kita semuanya yang mendengarkan firman ini betul-betul diinspirasi oleh Roh Kudus untuk kita kembali kepada identitas kita, untuk memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, menjadi teladan Kristus,
dan menjadi saluran penyucian, saluran keselamatan Allah bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan yang kedua, saya berdoa kiranya kita semuanya menjadi agen-agen rekonsiliasi Allah, menjadi agen-agen perdamaian. Mari kita usahakan perdamaian. Mari kita usahakan pemulihan hubungan dengan siapapun juga. Yang pertama dengan keluarga kita. Yang kedua dengan orang-orang yang bersinggungan dengan kita di masyarakat. Dan kiranya Yesus dilihat oleh mereka semuanya di dalam kita, saudara. Dan nama Yesus Kristus dipermuliakan di dalam hidup kita semuanya. Sudah belajar sesuatu saat ini? Lakukan apa yang kita pelajari saat ini, saudara. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus mendewasakan kita semuanya. See you next time. Tuhan Yesus memberkati. Amin.